Berdiri, siap bersalam. Haleluya! Haleluya, Shalom, damai di hati. Oke anak-anakku, mari kita memuji Tuhan bersama dan berdoa. Berjuta jiwa tak tahu kemana kan pergi. Berjuta tangan terulur menantikan kasih. Oh Tuhan, jadikanlah hidupku alat kasih-Mu dan memuliakan-Mu seumur hidupku. Berjuta jiwa tak tahu kemana kan pergi. Berjuta tangan terulur menantikan kasih. Oh Tuhan, jadikanlah hidupku alat kasih-Mu dan memuliakan-Mu seumur hidupku. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani dan mengasihi. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang baik, yang menganugerahkan hak asasi kepada kami. Kami bersyukur Tuhan karena hari ini kami tiba di bab 4, pembahasan terakhir mengenai HAM. Ya Tuhan, kiranya kami mendapatkan ilmu, berkat dan pedoman melalui pembelajaran kami selama ini untuk kehidupan kami sehari-hari dalam berinteraksi dengan orang lain yang Tuhan juga karuniakan hak asasi bagi mereka. Tuhan Yesus, ini doa dan permohonan kami. Amin. Bab 4, sikap gereja terhadap hak asasi manusia di Indonesia. Pembacaan Alkitab, Matius 22 ayat 37 dan 40, dan Amos 5 ayat 21 sampai 24. Sebelum kita masuk untuk mempelajari bab 4, kita lihat dulu materi yang kemarin. Ibu cuma mau bilang di sini bahwa 3 buah kasus, yaitu hukuman mati, aborsi, dan eutanasia yang menjadi tugas kalian kemarin, ialah menggambarkan bagaimana manusia mengakhiri hak hidup sesamanya yang diberikan Allah. Tujuannya ingin menolong mengakhiri penderitaan manusia, misalnya eutanasia. Namun dalam upaya ini manusia merampas hak Allah karena hanya Allah saja yang berhak menganugerahkan kelahiran maupun kematian. Ia dapat memberi dan juga mengambil kehidupan manusia. Kemudian dalam kasus hukuman mati, apakah sudah terbukti bahwa hukuman mati dapat menghasilkan efek jerah pada para penjahat? Karena alasan dari hukuman mati ialah memberi efek jerah. Tapi buktinya, kejahatan berat terus terjadi, bahkan lebih sadis dan lebih canggih sekarang ini. Nah, apalagi tentang aborsi, di mana seorang manusia telah memiliki hak untuk hidup sejak ia berada dalam kandungan. Jadi anak-anakku, pada intinya, dalam upaya manusia untuk membebaskan penderitaan sesamanya, jangan sampai manusia itu malah melakukan pelanggaran HAM. Oke, ini bisa dipahami? Nah, dari kemarin kita membahas hak asasi manusia. Tapi sebenarnya selain hak asasi,
Tuhan pun memberikan kewajiban asasi bagi manusia. Seperti yang Alkitab katakan dalam Galatia 5 ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi jangan kamu menggunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Manusia cenderung menuntut apa yang menjadi haknya, tetapi melupakan kewajibannya. Hal ini perlu ditegaskan bahwa jika ada hak asasi, maka ada kewajiban asasi. Sekarang, apa jadi kewajiban asasi seorang remaja Kristen, atau apa yang menjadi tanggung jawab seorang remaja Kristen di bidang hak asasi manusia? Apa yang menjadi tanggung jawab kalian? Yaitu menjaga hubungan yang baik dengan sesama, baik dengan teman, guru, anggota keluarga, maupun orang lain, menghargai sesama dalam berbagai perbedaan, berpikir positif terhadap orang lain, melaporkan kepada yang berwajib jika menyaksikan peristiwa pelanggaran hak asasi manusia. Itulah beberapa kewajiban hak asasi yang diwujudkan oleh remaja Kristen. Nah, mengapa demikian? Karena remaja Kristen atau kalian semua adalah gereja, di mana remaja Kristen memiliki kewajiban untuk memandang HAM sebagai tanggung jawab bersama. Tanggung jawabmu sebagai warga negara dan sebagai warga gereja. Dan ingat akan satu hal, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Matius 7 ayat 21. Oke, sekarang tugasnya, cari di Google tokoh-tokoh berikut. Yang pertama, pendeta Dr. Martin Luther King dari Amerika Serikat. Yang kedua, Uskup Desmond Tutu dari Afrika Selatan. Kemudian yang ketiga, Kim Dae-jung dari Korea Selatan yang pernah menjabat presiden negara itu. Kemudian yang keempat, itu dari Indonesia. Dari Indonesia ada berapa? Itu ada Dr. Yap Thiam Hien, Pendeta Rinaldi Damanik, Ibu Yosepa Alomang, Ibu Ade Sitompul, Pendeta Sola Gracia Lumi, Dr. Mokhtar Pakpahan. Lihatlah dan pelajarilah apa yang mereka telah lakukan, kemudian analisis atau selidiki perbuatan yang mereka lakukan tersebut. Dari situ, apa yang kamu dapat di sana? Apa yang kamu bisa pelajari dan ambil dari apa yang telah mereka lakukan? Silakan dijawab. Dan jawabannya itu tentang apa yang kamu dapat dari beberapa tokoh tadi di atas. Oke, sekarang kita akan berdoa. Namun ibu ingin kita semua sama-sama berdoa. Video pembelajaran ini sampai di sini. Tapi silakan berdoa secara pribadi setelah video ini berakhir. Doakan bangsa dan negara kita. Kiranya bangsa kita bisa pulih dan bangkit. Doakan juga keluarga kalian agar dapat terus kuat dan sehat. Terlebih, doakan juga masa depan kalian. Kiranya kalian mulai hari ini hingga ke depannya dapat menjadi warga negara dan warga gereja yang mengerti tentang hak asasi manusia dan mempraktekkan kewajiban asasi. Amin.